yang kita hadapi hari-hari ini adalah ketika ekonomi tanpa institusi. Coba dipasang layarnya. Apa yang terjadi? Mencederai proses, menyisihkan warga, dan merusak lingkungan ketika tanpa institusi. Coba lihat slide berikutnya. Saya berikan gambaran di sini. Ini adalah sebuah kesimpulan atas studi di banyak negara. Judulnya Mengapa Sebuah Negara Gagal. Ini ditulis oleh Darren Acemoglu dan James Robinson. Di sini dibagi dua. Negara yang inklusif dan ekstraktif. Teman-teman bisa lihat nih. Yang kanan dulu ekstraktif. Institusi ekonominya konsentrasi ekonomi di elit. Yang kedua, pasarnya menguntungkan elit. Yang ketiga, terbatasnya akses ke sumber pendidikan dan sumber daya yang lain. Yang keempat, ada hambatan dalam berbagai inovasi. Ini kalau kita lihat di dalam sebuah negara yang ekstraktif, kita menyaksikan minim perlindungan haki. Tapi negara yang inklusif, seperti apa negara inklusif ekonominya? Akses luas ke perekonomian. Playing field itu artinya kesetaraan kesempatan di dalam berbagai sektor perekonomian. Lalu ada akses yang merata pada pendidikan dan sumber daya. Tadi disampaikan juga salah satu poinnya. Kemudian ada dukungan inovasi, ada perlindungan untuk hak asasi. Lalu di aspek politik apa? Yang ekstraktif, strukturnya oligarkis. Yang kedua, partisipasi politik terbatas dan ada pemberangusan hak untuk kebebasan. Mengkritik bisa diproses hukum, mengkritik bisa dibawa ke dalam ranah kriminalisasi. Kemudian sistemnya cenderung korup dan minim akuntabilitas. Yang inklusif kita tahu strukturnya demokratis, partisipasinya luas, dan ada perlindungan hak kebebasan dan rule of law serta transparan, pemimpinnya akuntabel. Kita berkeinginan di dalam garis perubahan itu membawa kebijakan-kebijakan negara menjadi sebuah negara yang inklusif agar negeri ini tidak menjadi negara yang gagal, tapi negara yang berhasil dalam memakmurkan dan menghadirkan keadilan. Bagaimana rutenya? Rutenya kita ingin meluruskan paradigma dari institusi yang ekstraktif menjadi inklusif. Lalu fokusnya berubah dari fokus pada pertumbuhan saja menjadi pertumbuhan, pemerataan, dan kelestarian atau keberlanjutan. Sustainability menjadi bagian. Ini artinya apa? Bukan hanya konsentrasi membesarkan kuenya, tapi juga memastikan potongan kuenya dirasakan oleh semua. Kalau fokusnya hanya membesarkan kuenya, tapi potongannya tidak dipikirkan, maka yang merasakan perbesaran dari ukuran kue itu hanya sebagian. Yang kedua, kalau tidak memikirkan keberlanjutan, generasi ke depan tidak akan mungkin bisa merasakan yang kita rasakan. Yang tadi disampaikan, kalau ekonominya menghabisi ekologi, lalu akan dapat apa lagi di masa depan kalau ekologinya sudah habis? Ekonomi dan ekologi adalah satu konsep yang sesungguhnya akarnya sama. Oikos nomos dan oikos logos. Tapi dalam prakteknya ini berjalan dengan arah yang berbeda. Banyak contoh yang kita bisa rujuk di dalam mengubah itu. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.